Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hukum eksperimental. Yang pertama, hukum OHM. Georginus Siemens OHM, seorang fisikiawan Jerman, menyatakan sebuah hukum yang kemudian dikenal sebagai hukum OHM. Pada hukum ini dikemukakan bahwa ada hubungan hakiki di antara nilai arus, ampere, dan tegangan, volt, di mana bahwa arus yang mengalir pada sebuah elemen resistor berbanding lurus dengan nilai tegangannya, dan berbanding terbalik dengan nilai resistansinya, di mana dalam bentuk persamaan sebagai berikut: I sama dengan P per R, di mana I sama dengan arus atau ampere, P sama dengan tegangan atau volt, R sama dengan tekanan atau resistansi OHM. Kemudian contoh, berapa arus yang melalui resistor 4 yang mempunyai drop tegangan 8 pada gambar resistor berikut. Dapat kita lihat di gambar. Contoh perhitungan hukum OHM pada resistor, gambar 2.1. Penyelesaian I sama dengan P per R sama dengan 8 per 4 sama dengan 2A atau 2 ampere. Kemudian penyerapan daya. Pada sebuah resistor, daya yang diserap secara fisikal akan muncul sebagai panas dan cahaya. Untuk menunjukkan daya yang diserap dapat dilihat pada persamaan berikut. P sama dengan P kali I sama dengan I pangkat 2 dikali R sama dengan P pangkat 2 per R, di mana P sama dengan daya atau watt. Contoh, beberapa daya yang diserap pada resistor 10 jika arus yang melaluinya 3A. Penyelesaian P sama dengan I pangkat 2 dikali R sama dengan 3 dikali 2, 3 pangkat 2 dikali 10 sama dengan 90 watt. Lanjut, konduktansi. Konduktansi merupakan kebalikan dari resistansi, di mana konduktansi didefinisikan sebagai kemampuan menghantarkan arus. Simbol dari konduktansi adalah huruf G, dan satuannya adalah Siemens atau S dan atau mho. Persamaan 5 memperlihatkan sebuah persamaan konduktansi. G sama dengan 1 per R atau 1 per R, di mana G sama dengan konduktansi Siemens atau mho. Kemudian yang kedua, node, lintasan, loop, dan cabang. Nah, pengertian dari node atau simpul adalah sebuah titik di mana dua atau lebih elemen memiliki hubungan bersama. Lintasan dapat diilustrasikan ketika kita bergerak dari sebuah node menuju node yang lain melewati sebuah elemen di mana tidak ada satu node pun yang dilewati lebih dari satu kali. Sedangkan jika kita memulai dari satu node kemudian kembali pada node awal, maka hal ini disebut lintasan tertutup atau loop. Kemudian cabang didefinisikan sebagai sebuah lintasan tunggal di dalam sebuah jaringan yang terbentuk dari sebuah elemen sederhana dan node pada masing-masing ujung elemen tersebut. Nah, pada gambar 2.2 berikut memberikan contoh terkait dengan node, lintasan, loop, dan cabang. Pada gambar terlihat ada 3 buah node pada rangkaian tersebut. Jika kita bergerak dari node 2 melewati elemen arus menuju node 3 melalui sebuah resistor kanan atas, maka ini bisa dikatakan sebagai sebuah lintasan.
Sedangkan jika kita bergerak dari node 2 melalui elemen arus dan melewati resistor sebelah kiri kembali menuju node 2, maka ini dikatakan sebagai sebuah loop. Pada gambar memperhatikan ada 5 buah cabang yang terbentuk. Seperti gambar 2.2 ilustrasi node, lintasan, loop, dan cabang. Kemudian yang ketiga, hukum arus Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff, seorang profesor di Jerman yang mengemukakan tentang hukum arus Kirchhoff Current Law atau KCL, menyatakan bahwa jumlah aljabar dari arus-arus yang memasuki setiap node rangkaian adalah nol, atau dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Dapat kita lihat ya, rumus yang ditampilkan di layar, hukum dari arus Kirchhoff ini. Nah, sebagai ilustrasi perhatikan gambar 2 titik berikut. Nah, ini ilustrasi dari gambar 2.3 penerapan hukum arus Kirchhoff. Pada gambar di atas, jumlah aljabar dari 4 sebuah arus yang memasuki node harus sama dengan 0. Seperti rumus-rumusnya. Kemudian ada contohnya pada gambar 2.3 di atas. Dimisalkan IA sama dengan 4A, IB sama dengan 3A, IC sama dengan 2A, maka carilah ID. Nah, ini penyelesaiannya. Dan itu ditemukan hasilnya 5A atau ampere ya. Kemudian yang keempat, hukum tegangan Kirchhoff. Untuk hukum tegangan Kirchhoff Voltage Law atau KVL, Gustav Robert Kirchhoff menyatakan bahwa penjumlahan aljabar dari tegangan di sekeliling suatu lintasan tertutup sama dengan 0 dalam bentuk persamaan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, kayak persamaan 8 ini dan 9. Kemudian sebagai ilustrasi perhatikan gambar 2.4 berikut. Jika kita bergerak dari node A dan kembali menuju node, maka akan kita dapati sebuah lintasan tertutup, sehingga jumlah aljabar tegangan dan memperhatikan referensi plus dan kurang akan kita dapati sama dengan 0, di mana negatif V1 ditambah V2 dikurang V3 sama dengan 0. Nah, di sini ada gambar 2.4 ilustrasi penjumlahan beda potensial. Ada contohnya, cari nilai tegangan V1 pada gambar 2.5 berikut. Gambar 2.5 contoh perhitungan KVL. Ini contohnya, contoh gambar. Kemudian penyelesaian, dia sesuai rumus, maka V1 itu sama dengan 3. Kemudian kita lanjut, resistor dalam hubungan seri dan paralel. Pada hakikatnya, suatu rangkaian yang terdiri dari kombinasi resistor yang rumit dapat diganti dengan sebuah resistor ekivalen REK. Secara umum, sebuah rangkaian dapat digolongkan menjadi hubungan seri dan hubungan paralel. Ada hubungan seri jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung, akibatnya arus yang lewat akan sama besar. Sedangkan pada hubungan paralel, jika semua terminal terhubung dengan elemen lain dan akibatnya tegangan di antaranya akan sama. Nah, di sini ada hubungan seri. Gambar 2.6 memperlihatkan ilustrasi sebuah rangkaian seri. Dengan menerapkan hukum KVL diperoleh hasil dari gambar 2.6 itu
kita masukkan di rumus ini, dan kemudian dari ilustrasi di atas akan diperoleh bahwa resistansi ekuivalen untuk N sebuah resistor yang terhubung seri adalah R EK sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah titik-titik tambah Rn persamaan 10. Nah, kemudian hubungan paralel. Gambar 2.7 memperlihatkan rangkaian resistor dalam hubungan paralel. Gambar 2.7 hubungan paralel. Dengan menerapkan hukum KCL diperoleh, nah sama kayak tadi sebelumnya, dibikin rumus, kemudian dari ilustrasi di atas akan diperoleh bahwa resistor ekuivalen untuk N buah resistor yang terhubung paralel adalah 1/R EK sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah titik-titik tambah 1/Rn. Kemudian di sini ada contohnya, carilah nilai rek untuk rangkaian seri pada gambar 2.8a dan hubungan paralel, dan gambar 2.8b jika nilai R1 sama dengan 1, kemudian R2 sama dengan 2, R3 sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya untuk hubungan seri gambar 2.8a dari rumus yang kita masukkan didapat hasilnya 7 ya. Untuk hubungan paralel gambar 2.8b, setelah kita masukkan rumusnya, kita dapat 4/7. Nah, kemudian pembagian tegangan dan arus. Pembagian tegangan dan arus merupakan metode yang dapat memangkas langkah-langkah yang harus diambil dalam menganalisa suatu rangkaian listrik. Pembagian tegangan digunakan untuk menyatakan tegangan pada satu dari beberapa resistor seri dalam bentuk tegangan kombinasinya. Pada gambar 2.9, tegangan pada resistor R2 dapat diperoleh dengan menggunakan hukum OHM dan hukum KVL. Nah, kemudian gambar 2.9, prinsip pembagian tegangan. Pada gambar diperoleh rumus-rumusnya. Jadi, dan atau dari contoh di atas, maka pada sebuah rangkaian kombinasi seri R1, R2, dan seterusnya sampai R6 berlaku VK sama dengan RK per R1 tambah R2 tambah titik-titik tambah Rn. Kemudian dibarengi dengan V atau volt. Prinsip pembagian arus dapat diilustrasikan pada gambar 2.10. Gambar 2.10, ilustrasi pembagian arus. Arus yang mengalir melalui resistor R2 dapat dirumuskan sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini persamaan 13 ya, rumus-rumusnya. Kemudian kita lanjut, di sini penutup. Nah, hukum OHM menyatakan bahwa tegangan pada sebuah resistor linear berbanding lurus terhadap arus yang melewatinya. Terus, hukum arus KCL menyatakan bahwa jumlah aljabar dari arus yang masuk ke suatu nol sama dengan 0. Hukum tegangan Kirchhoff atau KVL menyatakan bahwa jumlah aljabar dari tegangan pada suatu lintasan tertutup loop tidak di dalam suatu rangkaian sama dengan 0. Nah, seperti kita lihat di sini tugas atau latihan. Yang pertama, tentukan nilai rek pada rangkaian berikut. Nilai rek ini dapat kita lihat ya, nomor 1 tugas atau latihan 2 nomor 1. Nah, setelah kita masukkan rumusnya, kita mendapat
reknya itu 75. Nah, untuk nomor 2 tentukan nilai arus I. Ini kita masukkan rumus RP1 ya. Kita pakai RP1 sama dengan 16 kali 48 per 16 tambah 48 sama dengan 12. Nah, belum sampai di situ, kita masukkan lagi, kita cari sampai pada I sama dengan RP per RP tambah 30 sama dengan 15 per 15 tambah 30 dikali 3 per 2 sama dengan 1/2A atau 1/2 ampere. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.